Halo Sobat EP Talks, kembali lagi di EP Talks episode ke-7. Podcast ini merupakan media komunikasi dan informasi dari Departemen Hubungan Masyarakat di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan atau HMPSP. Yang pada episode ini kita kedatangan Kak Adel sebagai Ketua Korgala dan Bang Remi sebagai Ketua Himpunan HMPSP. Halo Kak, ya sangat senang juga aku bisa punya kesempatan buat ngundang Kak Adel sama Bang Remi juga. Sebelumnya mungkin kita mulai ke pertanyaan, sekarang lagi sibuk apa dari Kak Adel? Sebagai mungkin Ketua Korgala atau Ketua Himpunan MPSP punya kayak lagi ada yang dijalankan terus? Belum kawan. Kakak dulu aja. Sibukan aku ya lagi jadi Ketua UKM Korgala kan periodenya kan Januari sampai Desember ya. Karena kan Desember jadi emang udah hampir selesai. Nah kesibukannya sih belakangan ini kemarin lagi ngerekrut anggota baru sih kayak di Plat, karena dari Korgala sendiri beberapa tahun pandemi kemarin kan hampir kosong, terus anggotanya juga udah hampir habis gitu, udah pada lulus, sedangkan kegiatan di Plat gitu lagi gak berjalan. Jadi kesibukan kemarin aku ngurusin anggota baru, pelatihan kayak gitu. Ya sih sama kemarin ada gempa kan. Iya, itu ya. Aku dengar kabarnya ada langsung terjun ke Garut ya? Cianjur. Cianjur. Iya, ke Cianjur maksudnya. Enggak langsung terjun, cuman kita kan nggak mau langsung kayak ngapain gitu ya. Biasanya kalau ikut langsung terjun pun harus tahu kita mau ngapain kan. Jadi nggak langsung sih, kayak seminggu setelahnya baru assessment. Ya kesibukannya lagi itu untuk ketua UKM ya. Kalau yang pribadi sih selain ngurusin UKM ya kuliah ya. Dari Bang Remi lagi sibuk Bang? Ya, HMPSP lagi sibuk sama apa HMPSP akhirnya? Enggak, kalau dari HMPSP juga ya kemarin, kalau dari aku kan juga masih mencoba membantu adaptasi HMPSP ke offline kan, di mana kita juga baru ngerasain offline setelah mungkin buat Kak Adel akhirnya bisa ngerasain kembali gitu kan. Buat aku dan mungkin buat Wisnu juga baru pertama kali ngerasain offline gitu kan ya. Jadi aku lagi coba membantu membimbing HMPSP gitu dengan transisi menuju offline, dan juga kemarin lagi periode PUPM juga kan, itu buat pemilihan ketua himpunan baru juga itu. Jadi lagi waktu itu tuh baru-baru belakangan ini rekrutmen, terus kaderisasi, terus bantuin mereka selama proses PUPM gitu juga. Dan ini sih ya mungkin lebih ke sekarang gimana aku lagi fokus juga ke gimana nanti untuk HMPSP ke depannya gimana sih gitu. Jadi bukan dari sisi dalamnya gitu, tapi untuk membantu ketua himpunan yang baru ini gimana sih caranya aku. Aku mau ngomongin soal gempa akhir-akhir ini sih Kak. Kan banyak terjadi tuh, yang pertama Cianjur ya, ke Garut, bener gak sih? 3 tuh kemarin kita lagi kuliah langsung ngerasain dari Tasik sebenarnya gitu. Nah sebenarnya itu kalau dari Korgala sendiri ya, mungkin Kak Adel juga bisa jelasin dulu Korgala di sini tuh apa, dan apa yang sudah Korgala lakukan untuk membantu orang-orang yang terdampak dari bencana gempa ini. Mungkin perkenalan awalnya dulu, kalau teman-teman udah tahu. Jadi Korgala itu singkatannya kan Persatuan Sukarela, itu UKM di Unpar, UKM dan unit kegiatan mahasiswa. Nah Korgala tuh ranahnya lebih ke relawan, tapi kita independen gitu. Mungkin kalau misalnya bisa dilihat kayak KSR, PMI, jadi lebih ke pertolongan pertama. Makanya suka jaga medik di siang atau jaga medik misalnya kadang ada kayak Liga EP atau ada BEM lagi mau tanding, ada kayak proper gitu untuk medik, biasanya kita pelatihan atau jaga medik ke Korgala. Itu pertama. Kedua, relawan untuk bencana juga, jadi kita belajar kayak gitu. Terus agak ini sih agak luas sih ya. Pertama paramedik, terus
jaga bencana, terus ada belajar tahap hidup orang bebas juga, kayak gimana caranya survive di alam. Jadi agak Agak semi-semi alam, pecinta alam ya. ya cuman nggak begitu sih, kan ada lagi ada UMR kita juga gitu. Iya. Kan Korgala nggak sedalam itu, tapi kita tetap belajar ilmu itu karena ya saling berkaitan lah gitu sih. Terus tadi apa ya? Iya, Ya. untuk bencana gempa akhir-akhir Ya. aku ya tadi dengar juga kita kalau Pergala beberapa minggu setelah kejadian terjun langsung ke lapangan. Ya. Apa sih sebenarnya yang udah dilakuin Pergala untuk Cianjur ya? Yang udah dilakuin tuh jadi kemarin kan kayak pas gempa itu kan 21 November kan, itu sampai kerasa di sini. Ya benar. Nah terus ternyata poinnya di Cianjur dan hancur lagi. Misalnya Cianjurnya kena dampaknya gede karena di sesar di situ kan, sesar di situ. Nah terus udah gitu yang kita lakuin tuh nggak langsung terjun karena pas hari ya H+1, H+2, H+3 itu masih chaos dan kita pun nggak bisa kayak mahasiswa gitu kan terus langsung turun ngelakuin apa gitu. Kayaknya Unpar pun masih kayak jangan dulu gitu, makanya kita matengin dulu kita mau ngapain. Nah kebetulan di situ Korgala lagi diklat juga, jadi kayak agak bentrok gitu kan. Nah ya udah kita turunnya tuh kayak tanggal 1, 2, 3 Desember Resmen sih. Jadi udah ngobrol sama Unpar sama yang berkaitan gitu kayak sama Hitala juga, Korgala, terus BKA sampai rektor juga gitu kayak ngobrolin mau ngelakuin apa gitu. Jadi pas asesmen 3 hari itu ke Cianjur itu kita fokus ke nyari data sih, kayak nyari data per satu daerah itu, keluarganya didata gitu, terus kondisinya gimana, terus selain tentang korban jiwa sama kondisi mereka, akses ini juga sih tempat kayak rumah. Jadi rumah tuh kan lumayan hancur ya, jadi kayak kita ngecek gitu rumah, difotoin terus dimasukin ke data kayak ini hancur total, hancur maksudnya berat, sedang atau ringan atau masih aman gitu, kayak itu didatain. Terus ngecek sanitasi airnya juga gimana, terus banyak ya. Karena kalau gempa tuh ngancurin itunya juga ya, apa jalur air bersih dan segala macam. Iya Jadi susah banget untuk nyari air bersih di. Nah kebetulan yang kemarin pas Korgala turun itu, maksudnya Unpar ya, tim Unpar turun itu nggak spesifik ke satu desa sih, namanya Sarangpat. Nah itu lumayan titik yang kayak damage-nya parah gitu sih. Nah kita nggak maksudnya nggak luas sih cakupannya, jadi cuma di satu titik itu, jadi olah datanya kan fokus ke ya paling Sebenarnya masih banyak yang pengen tanyain soal apa gempa di Cianjur itu, tapi geser dulu ke Bang Remy mungkin. Kalau dari HMPSMP itu Bang, itu apa yang dilakuin HMPSMP untuk mungkin ngumpulin donasi untuk gempa, korban gempa terdampaknya itu ada nggak sih? Kalau mungkin ada posternya nanti kita bisa minta ya. Oke, jadi memang waktu itu juga cukup kaget ya, maksudnya bisa tiba-tiba ada gempa di daerah Cianjur. Ya kalau dari aku pribadi ya mendoakan yang terbaik lah buat mereka gitu. Tapi ya dari HMPSMP belakangan ini memang kita melakukan open donation. Itu kita kerjasama FE Unpar. Jadi program studi ekonomi bangunan bersama dengan himpunan program studi manajemen sama program studi akuntansi, dan mungkin secara fakultas saja secara keseluruhan ya gitu. Kita ngebuka open donation sampai tanggal 15 Desember. Jadi buat mungkin buat teman-teman gitu, aku harap mungkin dari teman-teman seluruh FE Unpar ya, nggak cuma program studi ekonomi bangunan, buat yang membantu donasi juga gitu. Karena ya aku waktu itu jadi pas dengar gitu, memang beberapa hari kemudian memang diadain rapat sama dekanat, dan ternyata memang ada juga beberapa mahasiswa di FE Unpar yang memang berdomisili di sana. Dampaknya langsung. Jadi mereka nyeritain gitu di rapat itu,
sebenarnya kejadiannya gimana, apa yang terjadi pada rumah mereka, sebenarnya dalam rekaman apa enggak, hal seperti itu. Dan itu ya jujur pasti denger oleh aku pribadi pun juga yang enak juga gitu, masa salah satu anggota keluarga V bisa terkena musibah separah ini. Jadi juga akhirnya kita mendapat diberi amanah juga untuk membantu broadcast Open Donation ke setiap prodi dan dibantu oleh setiap himpunan. Itu dari FE ya kurang lebih ya. Yes. Kalau dari Korgala Unpar ya, sebenarnya itu perwakilan semua Korgala ikut atau ngatasnamakan Unpar, jadi nggak cuma Korgala doang, ada banyak anggota lain yang ke Cianjur sudah waktu itu. Waktu itu tuh yang berangkat Salah satunya Kak Adil. nggak anggota Korgala kan ya perwakilan aja 4 orang doang. Terus ada anak Mahitala juga, BKK-nya satu sebagai yang kontrol dan pemajunya ada di BKA karena kan Unpar kan. Itu gimana Kak rasanya? Tunggu sana terus jadi apa ya? Jadi semangat kan maksudnya karena mungkin UKM yang Kak Adil jadi kayak pemegangnya itu akhirnya bisa rasain langsung manfaatnya gitu. Ini Korgala ngasih manfaat. Gimana tuh? Ceritain dikit Kak. Sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku tuh belum pernah sama sekali terjun ke bencana. Jadi ya emang kan gak boleh sembarangan kan. Terus kayak aku kesana mau ngapain kan gak mungkin wisata bencana ya. Ya cuma akses kayak oh gini ternyata itu kan gak boleh. Nah makanya kenapa pas aku turun tuh aku kayak make sure gitu kayak kita ngapain di sini gitu. Nah ya udah koordinasi sama yang kita pada ikut, akhirnya yang asesmen tadi yang udah sanitasi ada ngedata ini ngedata itu, nah nanti hasil asesmennya dirapatin lagi untuk ngelakuin sesuatu lagi gitu di sana, entah trauma healing atau yang membuat hunian sementara atau kayak sekolah darurat misalnya, atau benerin sanitasi airnya kan. Airnya agak di desa itu agak ini ya keruh karena dampak gempa, jadi sumber airnya itu cuma satu tapi dialirinnya ke semua posko gitu. Nah itu jadi mandi nyuci semua di satu air gitu. Nah gitu, jadi kayak yang asalnya kena apa namanya sakitnya tuh karena gempa gitu ya. Sekarang udah pasca bencana karena airnya kurang bersih jadi sakitnya karena gatal-gatal. Terus yang datang ke sana ya sih paling kayak gitu. Kalau Unpar Open Donation juga sama di tanggal 15 terakhirnya atau Kadel tahu info? Tahu aku Unpar Open Donation tapi aku nggak tahu tutupnya kapan. Intinya salah satunya tadi ya ada dari FE Bang ya 15 Desember. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya sedikit menyisihkan rezekinya, kita bantu teman-teman kita di sana, ya bisa kembali lagi normal lah. Banyak sebenarnya yang aku pengen tahu soal Korgala. Buat teman-teman yang nonton juga, pendaftaran Korgala masih dibuka nggak Kak? Boleh mungkin. Tahun ini udah enggak, tapi setiap tahun pasti. Oke, jadi udah ditutup ya? Oh. Kalau Pak M kan maba kan, artinya gitu. Jangan nggak harus maba 2021 atau yang angkatan yang udah saya menjuin. Oke, tadi menarik Korgala terjun langsung ke tempat yang terdampak bencana. Terus aku mau nanya, ada apa ya pengalaman yang di luar ekspektasi Kak Adel nggak, atau tiba-tiba lucu atau tiba-tiba panik gitu waktu nyampe sana tuh? Ada yang mau diceritain nggak? Ya bagus. Kan aku kan karena yang tadi kan baru pertama kali datang, itu meeting point-nya di gereja Santo Petrus. Nah terus makan dulu di sana, gempa susulan. Gempa susulan pas makan? Ya kayak aku lagi duduk gini kan, lagi makan terus kok gitu. Oke. Lihat gempa, tapi orang ya itu cuma kecil sih, kayaknya 2 atau 3 ya, nggak hancurin. Cuma kan kalau udah misalnya bangunnya udah udah tua bisa yang bekas kemarin gitu bisa hancur lagi gitu. Cuman ya sering sih sebenarnya, masih sering waktu pas aku datang ya. Gempa susulan ya? Gempa susulan masih sering.
dengan nggak parah, bukan terasa. Tapi kan aku kayak apa nih? Tegang ya. Jadi orang-orang pada santai gitu. Kita di sini aja yang numpangnya ya mungkin jauh ya. Panik banget. Panik banget. Ada lagi yang Aku berapa kali ada dari depan sekolah ya, pertama itu pas datang, terus pas malam, pas bangun tenda, katanya gempa susulan. Cuma Tapi nggak kerasa gitu. karena lagi bangun tenda kan gitu. Terus pas mau pulang, nah itu yang baru itu kerasa juga di situ. Oh itu kok lumayan sih. Cuman nggak yang ada dampak yang menghajar lagi. Iya. Kayak Kan tetap aja ada panik dikit ya. ada sih. Nah ini buat Bang Remy ke Adel ya. Kita kan waktu gempa Cianjur, terus kemarin paling baru Sukabumi, Tasikmalaya ya sorry. Ngerasain tuh pas lagi kuliah. Ada cerita nggak? Apa itu gempa pertamanya Bang Remy atau gempa pertamanya Kak Adel? Atau ada sebenarnya gempa Pas yang lagi tahun lalu? ngampus. Iya pas lagi di kampus. Atau mungkin daerah-daerah Unpar deh. Tapi kerasa. Kalau waktu itu tuh lagi yang baru-baru ini tuh aku lagi nggak masuk kelas. Jadi Mana tuh? lagi sakit. Bagus ya. Emang sakit. Emang beneran sakit beneran. Iya. Pokoknya waktu itu lagi ngafit gitu kan, jadi memang lagi rebahan di kosan, terus emang goyang bener-bener lumayan kerasa waktu itu ya. Mungkin kan waktu itu lagi di kampus ya. Bagus. Iya kan, maksudnya yang di dekat kosannya juga kerasa, gitu kan. Iya panik juga gitu, maksudnya yang lagi ngenak badannya langsung tiba-tiba pas goyang-goyang ya langsung ngerasa harus cabut lah, ini nggak mau tahu kan daripada roboh gitu, jadi cabut aja lah. Itu lagi kuliah cuy. Aku lagi di lantai 5. Di lantai 5. Ya lagi kelas. Itu kan kelasnya agak lumayan penting gitu kan. Karena dosennya lagi ngajar kita mahasiswanya lagi pada dengerin sambil ngantuk lah ya. Terus kayak gitu. As always. terus kayak gitu kayak aku laptopan kayak ambil ngelakuin apa kok melihat orang terus pada kaget itu gempa terus ada lagi goyang. Jadi nggak sadar sendiri tapi Nggak sadar mereka sendiri. orang lain. Lebih ke ini apa gempa gitu kan, dari pinggir gempa, oh iya benar, tapi aku di situ langsung berdiri sih. Iya. Tapi itu panik banget ya. Itu pertama kalinya kemarin jadi Evakuasi ya katanya gitu ya. Evakuasi kan langsung bebas sampai teriak gitu. Oh ya langsung turun sih. Udah turun semua. Walaupun sebenarnya nggak separah skala Richternya nggak separah yang di Tasik kemarin kan. Dan di Tasik tuh rasa lama itu pagi-pagi kan. Ya. Aku waktu yang pertama yang di Cianjur ya mungkin yang pertama nggak ngerasain karena nggak di Unpar, dan waktu itu nggak tahu lagi tidur di rumah. Tapi yang kedua tuh yang paling terakhir nih yang Tasik lagi kelas pagi. Ada banyak kan ya gempa susulannya tuh waktu itu. Gempa susulannya iya. Ada kayak berapa kali waktu itu. Jadi kerasa banget kayak 1 menit tuh. Iya. Gempa terus. Bahkan waktu itu aku lagi waktu itu pagi ada jam 5 apa jam Mas 7 kalau nggak salah, waktu itu dikasih tahu tapi aku lagi tidur. Oh kayaknya jam 7 deh itu. Jam 7 ya. Pusat aktivitas gitu. Aku masih tidur tuh tapi katanya gempa. Tapi ya, Cuman lucunya ya gara-gara gempa pertama langsung diliburin kan semua kelas sore itu. Iya. Enggak, itu ya sebagian teman saya. Ah. Langsung diliburin. Pas gempa kedua ditahan di kelas. Iya. Oh Jangan panik tapi gempanya lebih tinggi skala Richter daripada yang sebelumnya. Jangan panik, tetap di kelas gitu. Oke, Pak, tunggu 10 menit, yuk lanjut kelas. Hah, lanjut kelas kemarin. Kemarin pulang kan nih. Kelas Tapi sore ada hilang. ini ya, memanfaatkan Tapi situasi iya, ya. mungkin lebih tenang, kita udah pengalaman, jadi ya udah pasti lanjut. Nah, mungkin cukup sih buat gempa. Semoga ya tadi apa yang udah dilakuin sama Pergala dan donation yang kita buka ya dari FP dan juga dari Unpar bisa membantu semuanya. Semoga keadaannya jadi makin lebih baik lagi, kembali normal. Dan aku mau bahas soal organisasi nih karena menarik nih, dua narasumber yang aku undang nih, Kak Adel dari staf Pengmas di tahun pertama di HMPSEP himpunan jadi KD Pengmas, tahun kedua dan tahun ketiga jadi ketua Korgala. Bang Remy luar biasa, tahun pertama non himpunan tapi ikut banyak volunteer di program kerja ya Bang, ya kan, jadi panitia maksudnya. Tahun kedua langsung jadi ketua himpunan. Apa sih yang memotivasi kalian, memotivasi Kak Adel dan Bang Remy
untuk akhirnya bisa aktif itu di organisasi? Mungkin yang awalnya bisa jadi ya Kak Adel nggak seaktif itu mungkin, atau mungkin nggak seaktif. Apa sih yang memotivasi kalian sampai akhirnya jadi ya sekarang atau enggak dari Bang Remy dulu? Oke. Jadi sebenarnya aku waktu dari sebelum masuk Unpar gitu, dari aku SMA pun juga kan aku udah OSIS, ikut OSIS. Jadi pas udah lulus SMA masuk Unpar tuh memang sempet bukan sempat kepikiran, emang udah mau gitu. Jadi pengen masuklah himpunan gitu. Dan kebetulan waktu itu juga pas baru masuk udah ada langsung ada di Zoom waktu itu sama yang Bang Mika itu. Ya. Waktu kakak jadi Karena staff. online ya tahun lalu. Nah di situ tuh pengen, cuman waktu itu pas udah ada semangatnya, ngeliat nilai semester 1-nya jelek gitu kan. Jadi waktu itu pikirnya naikin nilai dulu deh gitu, kalau memang nanti ada kesempatan bisa berkontribusi ke himpunan ya kenapa enggak gitu. Akhirnya pas semester 2 nilainya membaik gitu, akhirnya aku pengen tuh waktu itu awal, tapi waktu itu karena kesempatan open recruitment staffnya udah habis, jadinya fokus ke pengen UKM deh, mau nyoba gitu. Di waktu itu yang tertarik tuh pengen ke URS, Unpar Radio. Nah akhirnya waktu itu mau daftar, kebetulan juga aku waktu itu ditawarin buat jadi ketua himpunan, mau nggak jadi ketua himpunan. Akhirnya aku coba aja gitu, maksudnya why not gitu, kalau memang udah dapet ajakan kesempatan ya tinggalin gitu, diambil aja ya. Dan itu juga pendaftaran URS pendaftaran URS tuh Januari kalau nggak salah, jadi PUPM tuh jauh lebih duluan daripada opreknya URS. Jadi akhirnya aku ngelewatin PUPM, waktu itu debat publik, sosialisasi, terus kampanye gitu, dan alhamdulillah akhirnya kepilih. Dan akhirnya aku Emang nggak gampang nggak ngelewatin alur PUPM? oh iya, PUPM tuh sebenarnya seru sih kalau dilihat ya. Akhirnya aku ya udah, memang kebijakan yang nggak boleh ikut UKM kalau udah jadi anggota PM. Itu ya udah, aku mengurungkan mimpiku buat masuk kurs ya, fokus ke himpunan. Dan itu yang motivasi apa ya, sebenarnya tuh satu, emang aku suka berorganisasi, suka berinteraksi sama orang gitu, dan dua ya mumpung kita masih di tempat yang memang dibuat untuk belajar gitu ya, kenapa cuman fokus belajar di akademik juga doang gitu, maksudnya ya kita juga harus coba belajar buat non akademik gitu, karena kan itu bisa branch out-nya banyak gitu, nggak cuma berorganisasi doang tapi kayak soft skill dan lain-lain itu. Jadi aku ngerasa kayak gitu-gitu cuma bisa dapetin kalau kita sering berdinamika dengan orang lain dan berorganisasi gitu. Satunya yang aku dapet ini, walaupun jadi ketua himpunan ya dapet himpunan alhamdulillahnya. Dari Kak Adel. Berarti Remy setelah lengser masuk kurs lagi. Nah, Waduh. ini makanya kenapa kita coba undang Bang Remy di sini biar gak nervous ngomong depan mic kayak gini ya. Siapa tahu ya. Kurs. Ntar lagi siapa tahu. Lirik-lirik lah. Tahu ya. Kak Adel gimana? Oh, Tahun 2019 berarti offline dulu ya Mas? iya aku pas maba sempet offline. Kalau aku sih kan Remy kan dulu OSIS kan. Iya. Jadi dulu udah pernah organisasi. Kalau aku belum enggak. Pas SMA aku enggak sama sekali organisasi. Kayaknya waktu itu masih suka main gitu ya. Nah pas kuliah kayak emang sih aku masuk Unpar kayak ya selain mau fokus akademik gitu, aku kan ya ada niat. Karena aku belum kenal lah ya himpunan, ada UKM, ada senat, ada BEM gitu belum kenal, cuman kayak mau kepo gitu. Yang mana ya yang menarik. Pas maba mungkin yang dekat dulu himpunan gitu, cuman kayak yang kayak ambis untuk masuk sih, lebih kayak ke kalau misalnya bisa join ya berarti emang udah jalannya gitu. Ya udah ya di situ kayak semester 2 ya misalnya jadi staff tuh ya aku cobain screening masuk. Nah terus kayak himpunan juga bareng gitu loh, masuk UKM sama masuk himpunannya. Cuman waktu itu kenapa UKM, padahal anak MP kan jarang banget ya yang di UKM. Nah ya mungkin waktu itu pilihannya ada senat, ada BEM gitu. Senat enggak sih sebenarnya, lebih ke
BEM kan waktu itu staffnya maksudnya senat itu agak lebih Lebih eksklusif lah. harus semester depan yang Cuma lagi semester gitu. 4 kalau nggak Iya semester 4 kan. Jadi emang nggak apa ya nggak lihat senat atau salah. Iya. jadi lebih ke BEM cuman kayaknya lebih luas gitu sedangkan FP kan aku mainnya sama itu gitu. Tapi ya udah Pak F saya pas siap tuh tertarik ada beberapa adalah pilihnya dari beberapa list aku Korgala itu. Oh berarti ikut Korgala itu dari maba ya? Bareng sih joinnya pas jadi staff terus join Nyambi Korgala. juga PKM gitu. Ya iya udah deh jadi kayak di situ lebih ke karena masih kepo dan masih belajar lah ya untuk kayak ningkatin soft skill dan segala macem jadi ya udah jadi staff Pengmas dan jadi anggota muda di Korgala. So far sih fun sih waktu itu karena masih staff gitu. Kayak seru-seruan tapi pusing juga gitu pasti. Ya udah ambil kuliah juga terus pandemi dan lain-lain. Cuman dia tetap berjalan. Waktu itu malah lebih fokusnya aku lebih ke himpunan. Himpunan 2 tahun PKD terus udah gitu 2022 barulah Korgala ditawarin. Aku nggak ada ekspektasi sebenarnya jadi ketua. Tapi kan udah lama kan, maksudnya udah lama juga gitu. Berarti udah 3 tahun nih ini di Korgala. Iya. Sama bisa. Sebenarnya ada kayak apa ya, sistem di Korgala selama pandemi itu bisa dibilang apa ya? Kan harusnya diklat kan kita ada timeline juga lah gitu kayak open recruitment kapan, diklat kapan. Nah di situ waktu itu rusak karena pandemi. Terus kita juga ada kegiatan Korgala kan mostly ke lapangan. Sedangkan pandemi kayak lu nggak boleh kemana-mana. Ya udah jadi mati lah bisa Berhenti lah ya. Berhenti. Udah pas udah gitu kayak angkatan aku diskusi siapa nih selanjutnya yang bakal terusin terus kayak nggak ada ekspektasi kayak nggak mau gitu tapi ya udah akhirnya kayak dimotivasi terus kayak entahlah ada motivasi dari diri aku sendiri mungkin ya coba aja dan akhirnya ya Jadi gitu doang. Berarti Kadel tiap tahun step up gitu ya? Jadi Iya. dari staff ada kelas gitu. Kayak progresnya tuh naik terus gitu. Kalau aku kan tidur terus gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih, aku mau nanya sama Bang Remy juga. Menurut kalian berdua, kenapa sih orang harus ikut organisasi gitu? Kenapa orang nggak fokus belajar aja gitu gede ini PK? Dan gimana caranya ngatasin omongan orang soal ya organisasi itu banyak yang bilang gak ada untungnya, kuliahnya jadi keteteran, ya tuh orang-orang yang ikut organisasi pasti IPK-nya turun gitu. Terus Danus ya kan jualan risol, kenapa sih itu hype-nya naik? Itu kan kayak turun banget ya nama organisasi apapun tuh kayak Danusan terus kalau Danus nggak laku harus ngomong gitu. Itu gimana menurut kalian tanggapannya itu gimana? Dari Kalau misalnya kenapa sih orang harus ikut organisasi, menurut aku nggak harus sih. Kayak karena waktu pas aku join himpunan gitu misalnya, ya ada juga beberapa teman aku yang nggak tertarik, cuman nggak jadi aku judge ya lo harus masuk Pak, karena ya selain bantuin teman gitu, tapi juga kayak ya itu kan organisasi di kampus gini, tapi ya sebenarnya nggak harus juga sih karena mungkin dia bisa berkembang di organisasi lain atau enggak non organisasi gitu kayak contohnya magang atau lain sebagainya. Ya itu gitu balik lagi sih. Cuman ya pasti ada poin plusnya kayak kalau misalnya ikut organisasi walaupun nggak dibayar gitu kan, cuman jangan lihat dari lu nggak dibayar terus saya nggak dapat apa-apa. Sebenarnya dapat gitu secara nggak sadar kayak skill pasti. Iya, tidak secara materi ya. Iya. Kalau misalnya dimanfaatin dengan baik ya pasti kayak misalnya hektik nih kayak ngurusin banyak gitu itu kan sampai bisa di titik yang lu bisa nyelesain semuanya berarti secara nggak sadar bisa manage semuanya dengan baik tuh harusnya. Jadi ya pasti ada nilai-nilai plusnya buat diri lo karena pas
di jalan itu biasanya yang didapetin cuma pusing, tapi Iya. setelah udah selesai baru sadar gitu loh kayak oh ternyata gue bisa kenapa Karena gue bisa nge-handle hal Iya. sebesar ini. setelah itu sih setelah selesai baru sadar. Dari Bang Remy, Jadi tadi pertanyaannya ini ya, tentang kenapa sih harus orang organisasi ya? gimana caranya mungkin ngatasin omongan jelek di organisasi? Sebenarnya kalau tadi yang Kak Adil bilang bener ya, maksudnya harus organisasi sih, enggak sih? Ya enggak, sebenarnya nggak harus. Kayak ya aku nggak tahu di universitas lain, tapi kalau memang di Unpar kan ya memang it's your choice gitu. Karena kamu mau berorganisasi atau mau enggak. Tapi menurut aku ya ini lebih ke kayak kamu mau belajar apa enggak gitu. Tapi belajar kamu tuh mau apa? Kalau kamu cuma mau belajar, misalnya kayak kita sarjana ekonomi bangunan, kamu mau belajar tentang ekonomi ya udah, berarti lebih baik kamu nggak usah organisasi. Tapi kalau kita mau belajar memang kayak pengembangan diri gitu, maksudnya gimana kita sih sebenarnya kalau di dalam situasi berbeda, situasi yang berbeda itu seperti apa sih, kita bakal reaksi kita seperti apa gitu. Menurut aku itu bakal paling dapat dalam organisasi gitu. Dan organisasi ini ya apapun ya, UKM, BEM, himpunan atau organisasi eksternal gitu, sebenarnya itu ngebantu gitu. Dan mungkin menurut aku sekarang juga mungkin berhubungan dengan apa yang ngomong tadi ya, yang kayak kenapa sih masuk himpunan atau masuk organisasi buat apa sih gitu. Mungkin aku ngerasa bukan generasi, kayak angkatan-angkatan di bawah gitu ya, maksudnya udah mulai banyak yang kayak gitu, kayak udahlah mending kupu-kupu atau kayak Pada acuh gitu. gitu, mending ya aku kesini kuliah cuma mau belajar dah gitu aja. Maksudnya nggak salah gitu, cuman ya emang ya ketika kita nanti udah lulus gitu, udah apa ya, kita emang mau dikenang cuma kayak Iya, udah di kampus doang gitu. cerita sih. Iya kan, memori. Dan kedua juga sebenarnya tuh organisasi tuh anggap contoh himpunan lah gitu. Mungkin orang ngelihat orang yang nggak tahu, maksudnya yang memang nggak tertarik bakal bilang ya udah himpunan kerjanya cuman kerja bangun acara, bikin acara nggak digaji, udah selesai gitu. Tapi sebenarnya kita diajarin juga gitu, kayak sebenarnya kita time management kita tuh gimana sih, kalau kita manners kita tuh kayak gimana sih gitu, cara kita berinteraksi dengan baik tuh gimana sih gitu. Bahkan sampai kayak hal yang sedetail kayak body language pun itu juga menurut aku bisa dibangun di organisasi gitu, atau kayak di himpunan gitu. Karena kalau aku dari pengalaman aku, dari aku SMA atau apapun itu, ya memang hal-hal detail gitu tuh diperhatiin gitu, sehingga nanti kalian udah terbiasa, ya itu jadi hal yang baik gitu, bukan bad habit itu sih. Dan itu kalau menurut aku juga mungkin yang gimana ya, orang tuh mungkin beberapa dari udah mulai banyak orang yang kayak pengen fast track aja gitu, pengen kuliah 4 tahun selesai gitu, atau kalau bisa 3,5 tahun ya. Aku nothing against orang 4 tahun 3,5 tahun gitu, cuman maksudnya aku ya bisa 3,5 tahun, maksudnya buktinya ketua himpunan 2020 Bang Mika ketua himpunan dan 3,5 tahun bisa gitu. Dan itu pasti benefitsnya itu sebenarnya banyak gitu. Tapi it lies on kita sebenarnya mau nggak sih nge-push diri kita buat mendapat pelajaran gitu, atau kita mau diem di comfort zone kita, dapat apa yang di bubble kita itu, dan ya udah selesai. Harus berani keluar dari zona nyaman. Betul banget. Karena jadi keluarga lampur ini sih keluar dari zona nyaman. Apalagi Kak Adel sering kayak ketemu dari prodi lain, dari fakultas lain Iya. gitu kan. Maksudnya dari zona amannya tidak menjadi ketua tuh gimana? Maksudnya tuh kayak ya kan pilihan lah ya. Kalau misalnya aku nggak jadi ketua tapi aku tetap anggota, itu kan yang kayak ya aku Yes, bisa di situ kayak juga. ya udah ngebantuin aja. Nah kok jadi ketua apa harus turun gitu? Iya. Ya karena itu kan kayak resiko. Iya. Dan ya udah berarti keluar dari, aku udah nggak nyaman, bukan gak nyaman, maksudnya ya keluar dari zona nyaman. Iya. Aku yang maksudnya aku bisa kuliah sambil santai doang. Iya. Dan itu juga sebenarnya jadi mungkin kalau spesifik ngomong ketua ya, sebenarnya ketua tuh benefits paling gede ya menurut begitu. Karena let's say kita habis ini tahap nextnya tuh kerja, ya sebagai ketua dengan ekspektasi, pressure, hal seperti itu gitu, ibaratnya kita udah dari kita udah head start gitu, kita udah
udah panik duluan lah ibaratnya kita gitu. Dikasih dibabat di situ gitu. Udah dibabat dari awal gitu, sehingga pas kita udah masuk ke dunia kerja ya kita nggak kaget gitu. Oh kita juga dulu dari kuliah udah dikejar deadline, udah harus presentasi atau apapun itu gitu. Jadi menurut aku itu sebenarnya kayak, atau contoh misalnya kayak kalau dari PUPM gitu, gimana kita meyakinkan orang buat milih kita gitu, itu kan bisa ngebantu juga. Misalnya kita belajar cara speaking di Public. orasi gitu, public speak atau debat publik gitu, gimana kita ngeyakinin orang. Kalau kita ngambil esensinya, mungkin bisa jadi kita dapat menemukan cara, ya sebenarnya kalau kita nanti interview kerja, gimana sih kita ngomong yang baik gitu. Jadi menurut aku, semua hal dari organisasi, dari apapun kita di kuliah itu bisa ditranslate ke kerja gitu. Iya, itu beneficialnya sih mungkin dari sisi. Oke, Kak Adel, Bang Remi, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hal apa yang mungkin bikin paling gak mau diulang gitu dari pengalaman Bang Remi dan Kak Adel selama ikut organisasi ya, entah itu himpunan, entah itu KM, entah itu BEM ya, nggak ada yang BEM sih. Cuma apa sih kejadian yang itu sebenarnya paling berkesan gitu, itu paling seru, tapi mungkin aduh kayak jangan diulang lagi deh gitu, karena itu mungkin persiapannya kacau atau apa gitu, ada nggak sih dari Bang Remi? Oke, kalau aku sebenarnya lebih ke ya ini ya, pas transisi gitu, karena transisi dari online ke offline. Oke. Karena kan waktu ya di masa-masa aku kepilih lah gitu, dari mungkin bisa dibilang dari November sampai Januari gitu, November 2021 sampai Februari Januari 2022 tuh emang lagi kasusnya tinggi-tinggi banget kan gitu. Jadi aku di situ ekspektasinya ya udah ini bakal full online aja gitu. Dan waktu itu dari 2021 bahkan kan udah pernah ada rumor-rumor mau offline tapi nggak pernah jadi gitu. Jadi kirain ya kalau memang ada ke depannya ya paling cuma rumor lah gitu. Tapi aku juga ya ada sedikit mempersiapkan gitu, tapi lebih pengen ditujuin karena waktu dari awal tuh aku memang udah mempersiapkan online tuh. Oke, jadi kita placement prokernya itu juga menyesuaikan dengan kondisi online gitu-gitu kan. Akhirnya dan selama satu termin online tuh ya bisa berjalan dengan mulus gitu. Maksudnya proker terlaksana, maksudnya kita juga rapat juga sering terlaksanakan dengan baik gitu, kita sesuai schedule gitu kan. Nah itu tuh kalau nggak salah baru ada announcement, seingat aku tuh mepet banget lah pokoknya dengan kita jadwal semester baru gitu, meaning harusnya kan kayak dari beberapa bulan gitu, setidaknya kita juga udah mungkin buat mahasiswa baru cari kosan atau apa gitu kan. Pokoknya aku memang udah di Bandung sebelum gitu kan. Nah itu jadi memang baru. Jadi di situ waktu itu sempat agak hektik nentuin lagi gitu, penentuannya mau gimana, perubahannya mau apa. Nah akhirnya udah ada. Nah mungkin juga ini salah satu kelemahan dari angkatan aku dan mungkin angkatan Wisnu juga gitu ya. Kita dari yang online gitu, ya mungkin dari aku yang nggak pernah ngerasain kuliah online, dari angkatan Wisnu yang udah terbiasa dengan online dari SMA gitu. Ya ibaratnya udah hilang touch lah. Kalau buat kamu udah hilang touch online, buat aku juga nggak tahu gitu ekspektasinya apa gitu. Sehingga pas baru mulai offline ya hektiknya kerasa banget gitu. Dimana kita ya udahlah kelas sambil laptop gitu, kelas pakai laptop selesai tinggal buka Zoom baru lagi gitu. Ini benar-benar kelas ini selesai ke kelas ini, oh ya udah boleh nongkrong, boleh makan, terus harus ke sana lagi gitu. Maksudnya jadi burnoutnya memang benar-benar ada gitu. Nah di situ mungkin kalau kita nggak ibaratnya nggak mempunyai mindset di mana kayak oke, ini ketika sekarang udah offline ya harus adaptasi gitu. Pasti kalau kita nggak punya mindset itu ya kita bakal physically sama mentally exhausted gitu. Kita bakal capek banget rasanya, udah kayak udahlah mending ibaratnya jadi mending pilih satu lah gitu, mau fokus organisasi apa mau fokus belajar aja gitu. Jadi ibaratnya ninggalin aja gitu. Itu mungkin menurut aku nggak mau ngalamin lagi gitu ya. Dan aku berharap dan kita juga berharap nggak pernah ada pandemi lagi ya. Nah itu udah Jadi itu nggak bikin kita X banget, adaptasi X sama banget itu hal-hal yang pandemi. 2020 udah cukup. Iya sih. Iya. Dari Kak Adel ada cerita yang mau diulang gitu selama ikut organisasi? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nggak ada.
Ada ya? Berarti bener ya omongan orang-orang bener tadi itu ya? Oh. Apa tuh ceritanya? Sama sih kayak Remy, lebih ke capeknya ya kan, mau gak mau ya kan, gak mungkin orang gak usah jadi ketua KM atau ketua himpunan lah, misalnya ketua proker pun Capek. kalau lagi capek ngurusin prokernya, hektik dan segala macam kan pasti ini banget kan, kayak burn out lah gitu. Nah terus kan terminnya agak lumayan panjang, terus dan ABC-nya tuh masalahnya tuh nggak cuma satu gitu loh, kayak Cabang. tiba-tiba ada lagi gitu kan. Benar. Nah aku nggak bilang itu jadi apa ya, jadi kalau Pak M capek dan lain sebagainya, aku nggak bilang apa ya, ya itu pas resiko sih. Kalau misalnya diulangi pasti gak bakal, kan lebih ke ya udah terima aja itu resiko, terus nanti ke depannya selesai jadi Pembelajaran. oke, dapat pembelajaran. Ini ada nyambut pertanyaan berikut. Tapi sebelum itu, kalau kalian kita bahas hal yang paling nggak mau diulang lah. Ini hal yang paling membahagiakan nggak sih selama kalian ikut organisasi? Dari mana gitu? Oke. Kalau dari aku, hal yang bahagia itu dari himpunan tuh jujur jadi ada rasa sayang. Itu terhadap, kalau aku karena aku mungkin himpunan EP gitu, dari Hempes EP, jadi ada rasa sayang terhadap prodi dan rasa sayang terhadap pengurusnya gitu. Jadi maksudnya aku dari yang awalnya ya jujur ya, pas gara-gara aku nilai jeblok nggak bisa masuk himpunan ya ibaratnya hilang lah, sempat hilang gitu passion buat mau organisasi gitu, sampai waktu itu tuh dari angkatan aku yang masih jadi staf himpunan itu ya sering aja padahal sebenarnya tiap kali ada mereka proker gitu, Rem mau ikut proker nggak, tapi aku selalu kayak pengen fokus belajar dulu, atau nggak udah mau UAS, udah mau UTS gitu. Sehingga waktu itu di periode 2021 aku cuma ikut 2 proker tuh. Nah di situ tuh jadi itu pun juga aku pas ngikutin proker itu dengan mindset kayak aku di sini cuma mau ngebantu doang gitu. Gak ada gimana ke himpunan, gimana ke prodi, nggak ada. Tapi pas sudah kepilih gitu, udah mendapat amanah, dapat tanggung jawab, itu tuh tiba-tiba awalnya tuh kayak muncul api kecil gitu, muncul api kecil terhadap prodi dan terhadap teman-teman aku dan mungkin di tingkat aku gitu yang jadi staff aku. Dan itu lama-lama ya makin membara gitu sampai di titik dimana aku ya gimana ya rela gitu ketemu buat kayak ke misalnya dari teman-teman aku dari ring 1, dari ring 2, atau bahkan dari si staff gitu kayak bang mau ini atau kayak Rem mau ngomongin ini gitu, aku kalau memang ada waktunya bener-bener rela gitu ngorbanin waktu buat yuk kita ngobrol gitu, kita aku bisa bantu nggak gitu. Jadi itu tuh bener-bener yang aku nggak expect ada gitu, tiba-tiba jadi bener-bener. Dan juga kayak ini prokernya sebenarnya bisa nggak ya gitu buat ningkatin eksistensi EP gitu, atau kayak gimana sih ya caranya, pengen banget deh EP kayak dilirik orang-orang gitu, kayak pengen banget deh pro di EP gitu, atau nggak pengen kayak pengen deh anak EP nyaman gitu di EP gitu, jadi mereka pun juga bangga gitu jadi anak itu. Jadi yang sebenarnya yang aku bener-bener kayak kalau misalnya kalau aku bisa ngambil suatu hal dari pengalaman aku sebagai MPSP itu rasa kekeluargaan yang terbangun dari aku. Timbul rasa sayang. Iya, memiliki benar. sense of belonging. Tapi ya gitu ya, paling bagus. Dari Kadel paling membagikan selama ini ikut organisasi banyak juga kayak misalnya jadi berbagai tingkatan gitu. Paling membahagiakan ya, aku nggak punya cerita spesifik kayak gimana ini bahagia banget gitu, nggak ada sih. Oh ya salah satunya. Lebih kayak ke ya dari semuanya, pas PSFP atau pas Orgala pasti kan lebih ke jam terbang gitu, kayak saya lembur terus kayak belajar ABC kan, kayak aku juga pernah jadi staff yang pengmas, tapi udah gitu ikut proker kesma juga, ikut proker pendidikan juga. Nah itu kan kayak cerita kan ada kaitannya sampai yang capek tadi sih. Ya capek kan kayak yang gak mau diituin lagi, gak mau
dapetin Diulang lagi, lagi. dapat diulang lagi gitu. Iya. Cuman kalau misalnya senangnya gitu, bahagianya kalau ingat lagi tuh kayak ya rame gitu sebenarnya. Justru itu ya, yang bikin bahagia tuh karena kita bisa ngelewatin masa-masa yang Nggak sulit sadar. itu gitu ya. Mungkin ya orang yang nggak pernah ngerasain jadi nggak punya rasa Iya. itu. Iya. Itu sih kayak ya apapun sih mau di famous itu harus keluarga juga gitu. Ya, ada cerita terus relasi juga sama teman Iya. kayak Nah, di itu bener banget lingkungan gitu kan, sama mau dari departemen apa misalnya satunya kalau ada drama gitu misalnya, terus kayak tapi tetap kayak ya sayang gitu Iya. karena kan satu organisasi gitu. Apalagi mungkin ini ya, terutama dengan maksudnya Kadel, aku yakin juga Kadel juga ngerasa sama gitu ya. Kita dari prodi yang memang anggotanya nggak banyak banget gitu, apalagi Kadel yang memang UKM itu juga isinya banyak prodi lain Iya, gitu. iya. Kalau aku mungkin ketemu dari anggota PM gitu, Iya. jadi ngerasa kayak masuk keluarga yang lebih gede lagi gitu kan Bisa Kak. sharing-sharing. Iya gitu, jadi kenalannya banyak, itu jujur memorable banget sih. Oke, udah ada lagi? Udah. Terakhir sih, mungkin apa yang mau kalian berdua sampaikan buat teman kita nih yang belum punya kesempatan ikut organisasi. Mungkin ada ya sedikit sudut pandang yang beda gitu dari kalian berdua, mengingetin udah ini nggak ada waktu telatnya untuk ikut organisasi ya kan, kayak tadi bisa ikut lewat apapun gitu. Ada yang mau disampaikan gitu? Ya adik tingkat kita nih berarti angkatan 2022 udah belum pernah rekrutmen kan. Teman-teman 2023 nanti kalau ada, dan 2024 dan seterusnya. Akhirnya dulu. Kalau pesan aku buat mungkin angkatan 2022 dan 2023 gitu ya. Ini tuh kita lagi, apalagi kalian gitu ya, kalau misalnya dari Kak Adel, dari aku udah setengah jalan, Wisnu udah mau setengah jalan, Kak Adel malah udah mau tahun depan tuh udah saat-saatnya angkatan Kak Adel lulus kan. Amin. Amin ya. Maksudnya kita ibaratnya udah di tengah jalan lah, udah nggak bisa balik lagi gitu. Maksudnya buat kalian mumpung baru masuk gitu, ini tuh kalian apalagi di kuliah tuh di saatnya kalian tuh lagi nyari gitu, maksudnya explore diri bener banget gitu. Kita lebih baik kita nyoba semuanya daripada kita cuma suka satu gitu. Ibarat kata kayak kalian milih makan lah gitu, kita bisa emang suka masak kayak makanan ini satu gitu, tapi lama-lama pasti nanti bosan atau kayak ya kalian nanti ujungnya pengen nyoba yang baru, tapi kalian udah gak ada waktu, udah gak ada energi lagi gitu, atau udah terkuras lah gitu. Sedangkan di sini kalian tuh di saatnya energi kalian tuh bisa dipakai buat eksplorasi, mau BM, mau SM, mau BP, mau KM, mau himpunan gitu. Itu just do it gitu, kayak it's time to find out who you are gitu, who you are inside gitu. Dan jangan terlalu kemakan omongan orang gitu. Maksudnya kan sekarang di sosial media tuh banyak banget yang kayak red flag banget lah masuk himpunan, kayak buat apa sih masuk himpunan, ngebebanin doang gitu, atau masuk organisasi tuh ngebebanin banget gitu. Maksudnya ya udah, that's their experience gitu. Kalian either mau mengikuti experience mereka atau kalian membuat experience kalian sendiri gitu. Jadi Tapi sorry, yang biasanya ngomong gitu tuh mau yang bukan, iya dia cuma ngelihat di luar, atau biasanya mereka tuh cuman ikut kepanitiaannya doang gitu, nggak staff gitu. Itu ya mungkin mereka karena ngerasa ya aku bukan bagian dari organisasi, tapi udah dimaki-maki gitu, atau mungkin pernah dimarahin atau pernah diapain gitu ya. Makanya sekali lagi, that's your experience gitu. Kamu juga kalau mau berorganisasi ya jangan setengah hati gitu, jangan setengah-setengah gitu. Maksudnya taruh hati juga gitu. Maksudnya percaya aku nggak ngerugiin sama sekali gitu. Bahkan itu bakal jadi kayak yang bikin pengalaman kuliah dan pengalaman hidup tuh jadi lebih menarik gitu. Kita jadi nggak tahu lebih banyak, kita juga dapat pelajaran lebih banyak gitu. Dan akhirnya ketika kita nanti udah lulus,
4 tahun ya, amin. Amin, 4 tahun, amin. Itu jadinya kita ya kayak tadi aku bilang di awal gitu, nggak kayak misalnya aku gitu ditanya belajar apa, ya belajar ekonomi. Tapi kan kayak misalnya orang lain ya bisa aja orangnya bukan dari ekonomi yang nggak bisa diajak ngobrol gitu, nggak ada relate gitu. Tapi kalau kita itu organisasi ini itu, jadi kan a lot of things to talk about gitu. Kita juga pokoknya intinya try to expand your horizon right now gitu. Kita lagi di masa-masa muda, jadi manfaatilah masa muda itu. Ya banyak referensi lah ya. Betul. Kemana, referensi ngobrol. Dan mungkin terakhir ini, we never know, tapi organisasi itu sebenarnya ada kemungkinan banget dilirik sama orang yang nyari kerja, yang meng-hire kerja gitu. Organizational experience tuh penting banget gitu. Mungkin nggak terlalu dilirik, tapi itu bisa aja nambah additional value ke kalian gitu. Dari Kak Adel? Aku udah dibilang terus apa ya, ya untuk teman-teman yang mesti mungkin angkatan 22, 23 bakal lanjutin ya. Pokoknya kayak Siapa tahu dia mau ketua Korgala. Iya. Masuk asistensi gitu. apa ya, kayak ya mungkin kan pas masuk kuliah pengen nyari kayak apa namanya, pengen fokus pelajaran, cuman ya itu sih tadi mumpung itu ada fasilitas pada berorganisasi, nggak harus himpunan, misalnya mau keluar kayak UKM atau SM, BEM, gitu-gitu juga kan banyak gitu ya. Keluar aja, siapa tahu emang jati dirinya di situ. Jadi kurang lebih itu ya. Ini kita udah di akhir acara sebenarnya. Terima kasih dulu, aku mau ngucapin ke Kak Adel. Terima kasih banyak udah undang aku. Iya. Ya kan? Terima kasih juga Bang Remi, udah banyak Thank you buka juga cerita. Wisnu udah undang. Mungkin semoga kita bisa punya banyak waktu lagi di luar ini. Dan buat semuanya yang nonton, terima kasih udah mendengarkan Talks episode ke-7. Semoga apa yang bisa dibagi sama dua orang keren-keren ini bisa jadi apa ya, inspirasi lah terutama buat adik-adik tingkat di tahun-tahun besok, tentang gimana sih orang mandang organisasi itu ya. Semoga bisa jadi banyak referensi, jadi lebih semangat lagi buat ikut organisasi. Kalau gitu udah segitu aja. Saya Wisnu Alam dari Departemen Hubungan Masyarakat HMPSP tahun 2022. Pamit undur diri. Terima kasih, sampai berjumpa di next episode. Dadah.